Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ini masih mukadimah bab 1, yaitu urgensi mempelajari Sirah Nabawiyah. Pertama, perhatian para salaf terhadap kajian sirah. Kita sudah lewati. Lalu kedua, sirah Nabawiyah merupakan bagian penting dari agama. Ketiga, Allah SWT memerintahkan kita untuk meneladani Rasulullah SAW. Keempat, Allah SWT memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Itu semua sudah saya bahas di beberapa tempat yang lain. Sampailah kita kembali di sini di bagian kelima, yaitu Sirah Nabawiyah adalah rujukan utama untuk mengetahui metode dakwah dai tersukses sepanjang masa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, ini adalah salah satu bagian mukadimah yang penting, di mana salah satu tujuan kita mempelajari Sirah Nabawiyah adalah bagaimana seorang dai sukses untuk mendapatkan mad'unya dan mendapatkan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ini belum disebutkan. Kita semua perlu contoh. Secara umum umat Islam mencontoh nabinya SAW. Secara khusus di antara umat Islam itu ada berdakwah, seperti insya Allah antum semua nanti suatu saat, dan antum semua juga sudah boleh berdakwah karena itu wajib, ya. Untuk nasabih rabbika bil hikmati wal mau'izah, dan seterusnya. Atau muballigh, menyampaikan, balighul amni wal ayat. Jadi muballigh atau dai, jamaknya dua. Dan topik ini penting, Ustaz menyantumkan Sirah Nabawiyah yang kelima, ya. Dia mukadimah bagian 1 urgensi. Dan di dalam urgensi itu ada 5 atau lebih, nanti kita bacakan. Yang kelima adalah Sirah Nabawiyah adalah rujukan utama untuk mengetahui metode dakwah dai tersukses sepanjang masa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ustaz berkata, menulis, seorang muslim tidaklah sempurna keimanannya hingga ia berusaha maksimal dalam mendakwahkan agama ini pada manusia, layaknya segenap aktivitas lainnya. Berdakwah juga membutuhkan metode-metode jitu dalam penerapannya. Dari mana lagi seorang dapat mengetahui hal ini jika bukan dari perjalanan hidup sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketahuilah saudaraku, semakin sempurna pengetahuan Anda tentang Sirah Nabawiyah, maka akan semakin baik dan sukses pula metode Anda dalam berdakwah. Ya. Ini bekal dai yang penulis sisipkan di Sirah Nabawiyah. Bagus sekali.
Walaupun beliau tidak kasih dalil-dalil karena banyak buku-buku tentang itu, ya dicukupkan sampai situ saja. Maksudnya apa? I'dad, persiapan, i'dad doa, persiapan dakwah, persiapan dai, termasuk di dalam ilmu alat. Ya seperti ada anak-anak sekarang belajar di buku ini menyiapkan ilmu alat. Ilmu alat itu bahasa, ya nanti baca Quran yang bagus, apalagi jadi imam, ya pastikan bedakan antara ya huruf-huruf yang mirip-mirip, ya Zaid, Dal, Jim, itu bedakan benar-benar karena antum akan terjun ke lapangan dakwah. Kalau hafal banyak tapi makhraj huruf yang kurang tepat itu berasa. Yang makmum belum tentu makmum itu orang awam semua, ada hafiz di belakang kita, begitu. Ya jadi berikan yang terbaik, jangan malas belajar. Ya dan alhamdulillah sekarang ini sudah banyak pondok-pondok seperti yang pondok kita ini. Dulu tahun 1980-an susah mencari pondok yang mengajarkan Quran Sunnah, ya begitu, susah. Dan belum ada kajian-kajian salafi, kajian dokter-dokter nggak ada dulu. Ya waktu Ustaz muda, Ustaz seperti kamu mau puluhan, ya kita mencari sendiri. Ada banyak haroki, Ikhwanul Muslimun, terus organisasi HMI, PI. Jadi kamu bersyukur, ya bekal-bekal yang diberikan oleh Ustaz, asatidzah, ya, yang di pondok, yang di luar, baik melalui internet kayak Ustaz kemarin itu kamu catat, kamu pelajari. Suatu saat kamu menjadi dai, kamu penting, ya, kamu memerlukan bekal itu. Kamu baca sirah Nabi, ya. Di sirah Nabi itu perlu mutiara hikmah, pembekalan dari seorang dai, ketabahan hati dan lain-lain, ya. Yang tidak kita dapatkan di ya, kaum muslimin yang lain atau guru-guru yang lain, karena guru-guru mungkin jago bicaranya, tapi begitu lihat kenyataannya kecewa. Tapi kalau Nabi baca dan memang disaksikan yang ditulis oleh ulama itu benar-benar Nabi melakukan itu, ya benar-benar huruf Quran, ya. Aisyah menyaksikan istrinya, salah seorang yang paling dekat dan mendampingi Nabi sampai Nabi wafat. Dari muda, ya dari dia 6 tahun 9 tahun mendampingi Nabi sampai wafat. Ya. Nabi SAW wafat duluan. Ya, beliau banyak meriwayatkan tentang sifat Nabi sampai menyimpulkan, ya Aisyah radhiyallahu anha bahwa akhlaknya itu Al-Quran. Alhamdulillah sebagian antum, ya antum ada yang sudah hafal, ada yang sedang proses menghafal. Nah jadikan akhlak itu, jadikan Quran itu akhlak kita semampunya, jelas. Ya. Bagaimana menjadikan Al-Quran menjadi akhlak kita, akhlak para duat? Ya lihat Nabi. Ya, kalau lihat Quran kan susah, gimana menerapkannya? Nah, lihat Nabi di hadisnya dan yang sudah disalikan di sirah nabawiyah. Kalau kita renung-renungkan, pasti ada kehidupan kita yang Allah takdirkan mirip-mirip Nabi, walaupun tidak semuanya. Coba teman-teman, oh ya Nabi seperti ini keadaannya, oh aku mengalami seperti ini, ya maka aku harus bersabar, begitu. Pasti nggak semuanya. Ada beberapa episode kehidupan kita hubungkan dengan sirah Nabi, itu mirip. Ya walaupun mungkin 0,00%. Oh, mudah-mudahan apa yang saya perbuat ini mirip Nabi, begitu. Maksudnya kita berharap begitu.
nggak semuanya, nggak 100%. Dalam satu kasus berdakwah menghadapi orang tua misalkan, kasus berdakwah menghadapi paman, misalkan suatu saat nanti aku sudah dapat ilmu, pulang kampung ingin berdakwah, ada paman, di paman mana paman kamu mungkin ya agak ignoran, ya agak jahil, ya masih menyembah berhala, dukun ini itu. Nah, cari itu bagaimana Nabi berdakwah terhadap paman-pamannya, kepada Abu Thalib, bagaimana Nabi berdialog. Nah, itu penting sekali. Itulah pembekalan. Ya. Karena apa? Kalau sudah Allah sudah menjamin beliau, yang lain belum dapat jaminan. Ustaz, doktor, urusan Madinah, urusan Mesir, urusan pondok-pondok yang dalam negeri atau lembaga-lembaga belum dapat jaminan. Bahkan ada ini salah seorang ustaz, ya, S1 Madinah lulus, pulang jadi montir. Saya sering sebutkan ini. Mungkin sementara ya, ikhwah sekitarnya husnuzon, mungkin beliau sementara lagi cari uang untuk bikin rumah, mau untuk nikah dan lain-lain. Oh tidak, jadi montir, nggak pernah belajar, nggak pernah ngajar, nggak buka majelis, ya sudah hilang gitu saja ilmunya. Padahal lulusan Madinah, ya, jadi nggak jaminan. Sebab itu kita memohon petunjuk. Allahumma hdina wa syaddidna, Allahumma hdini wa syaddidni. Ya Allah, berilah petunjuk dan tetapkan dalam petunjuk hidayah, itu penting. Jadi yang kelima ini sirah nabawiyah dicamkan dalam hati, baca penuh dengan perenungan. Nggak harus kitab ini, mungkin ada ketika Mubarak Poli ya sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia yang juara perlombaan juara di Saudi, satu kitab sudah terjemahkan, nanti sudah ada. Boleh itu juga boleh. Ya, kalau bisa yang ini lengkap saya lihat. Ya. Bab ya, bagian bab yang kelima ini cuma gitu saja. Masuk ke 6. Maukah Anda terpengaruh oleh Nabi Muhammad SAW? Ya. Ini maukah Anda terpengaruh oleh Nabi Muhammad SAW? Ini yang ke-6. Kemarin di Balad kita membacakan, menyempurnakan yang keempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Ya, sudah lewat itu. Silahkan lihat di videonya saja, video. Ini berarti yang keempat. Keempat ya. Video yang keempat tadi. Kelima tadi mencontoh dalam rangka berdakwah, contoh yang paling ideal dalam berdakwah, dalam ada-ada yang berdakwah. Karena maukah Anda terpengaruh oleh Nabi Muhammad SAW? Pengaruh besar, ya. Sosok idola terhadap para pengidolanya adalah hal yang tak bisa dipungkiri. Ya. Antum mengidolakan seorang, ya, dia akan mempengaruhi dan siap dipengaruhi. Itu biasa gitu. Ya. Sebagai contoh, lihatlah fenomena menyedihkan di zaman ini, di mana banyak pemuda muslim yang terpukau dengan tokoh-tokoh barat, bahkan tokoh kafir. Betapa banyak di antara mereka yang mempelajari tentang sejarah kehidupan orang kafir dan pelaku maksiat. Lihatlah bagaimana baiknya pengetahuan mereka tentang artis, pemain bola, olahragawan, atau penyanyi yang mayoritasnya adalah kafir. Lihatlah pula bagaimana pengaruh para idola tersebut dalam keseharian dan orientasi hidup mereka. Ya, Ustaz menulis seperti ini. Biasanya jika seorang anak muda atau anak-anak mengidolakan tokoh, dia akan berperilaku sekurang-kurangnya 1% kah, 2% kah mengikut tokoh tersebut. Cara motong rambutnya, cara berjalannya, cara bicaranya, gitu.
Nah, itu bahaya. Kalau tokoh yang diidolakan itu orang kafir, itu bahaya sekali. Ya, gitu. Ini maksudnya Ustaz menulis, terutama anak-anak muda sekarang, mungkin di kamarnya ada kamar tidurnya, dia tidur seperti ini, di kamarnya itu ada gambar idolanya, Naruto misalkan, rambutnya kayak Naruto, tingkah lakunya dan lain-lain. Saya kan pernah sama Naruto waktu kecil, sekarang udah enggak. Tokoh Jepang siapa lagi yang kamu tahu? Naruto siapa lagi? Ya nggak apa-apa, karena kamu lagi masih kecil dulu nggak tahu. Tapi sekarang nggak boleh lagi masa masih Naruto, ya move on. Ya, kalau dulu boleh kamu mengembangkan imajinasi Naruto, seakan-akan tuh Naruto hidup. Padahal enggak, dia cuma ditulis sama seorang artis, ya. Ustaz gini-gini pernah bikin komik tuh, perlombaan waktu umur SD. Bisa baca, bikin. Ada perlombaan di membuat komik bergambar. Saya bikin ceritanya detektif, gambar, kelintas, ya. Tapi setelah dapat hidayah tinggalkan ini. Bukan baca, harus bikin, buat sampai kirim ke perlombaan. Ya, ini gambar orang. Kayak baru dia ceritanya detektif menyelamatkan gadis yang sedang diculik. Ya, aneh ya. Begitu. Ya kita setelah kenal hidayah kita tinggalkan. Mungkin ada juga ada yang gemar tokoh kartun atau pemain bola temannya tokoh bola. Sekedar nonton ya sekali boleh, tapi jangan dijadikan sampai di benak hati. Ya, ada gambar di depan kamarnya, di dalam kamarnya menghadap dia, siap tidur lihat dulu. Itu nggak boleh sampai kayak gitu. Karena kita sudah dibatasi, orang Islam itu dibatasi. Tidak lihat dia Rasulullah. Kan saya nggak bisa melihat Rasulullah ya. Rasulullah digambarkan dengan kata-kata. Rasulullah rambutnya hitam, jenggotnya hitam, putihnya sedikit tegak, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Makanya baca Syama'il Muhammadiyah di Tirmidzi, di situ dijelaskan kadang-kala imajinasi lebih tepat. Sebagaimana seorang ngaku melihat Nabi dalam tidurnya, lalu datang ke Syekh bin Baz atau telepon. Lalu Syekh bin Baz bertanya, coba cirikan kepada tentang Nabi Muhammad SAW. Lalu dia ceritakan begini, oh bukan, kamu tidak lihat Nabi itu. Jadi kaidah melihat Nabi dan itu Nabi harus paham hadis tentang Nabi, sifat-sifatnya, cara Nabi bicara. Nabi kalau diajak bicara nggak begini, dia begini langsung. Yang ngajak bicara siapa? Langsung Nabi seluruhnya. Dan itu disaksikan oleh Syekh Walid Saiful Nasr, diamalin oleh Syekh Albani. Syekh Albani kalau diajak bicara langsung Nabi. Kalau begini ya, dari bicaranya, dari cara makan dan lain-lain. Nah itu kalau kamu mengidolakan Nabi tepat, nggak harus berapa persen, nggak harus. Usahakan tiap saat meningkat. Maka kalau baca hadis Nabi lihat, ya. Makanya pelajaran sirah ini penting dalam rangka itu. Dan ini bukan dites ya kamu. Bagaimana kamu Nabi makan, kamu tulis benar 100, bukan begitu. Bagaimana Nabi makan seperti ini, amalkan. Itu Ustaz nggak perlu menilai, Ustaz di sini nggak perlu nilai kamu. Kamu nggak akan diikuti. Makanya udah ikut Nabi, nggak akan, nggak ada waktu kita gitu. Jalannya udah ikut Nabi, keluar masjid udah ikut Nabi. Kita kasih bekal sirah hadis-hadis yang sesuai dengan sifat kehidupan Nabi.
kamu niatkan mengamalkan. Kalau lupa nggak apa-apa. Lupa sekali-sekali istighfar. Loh, saya Nabi kalau sebelum tidur doanya ini saya lupa. Begitu bangun ingat doa. Bangun tidur lupa. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ingatnya pas lagi makan. Loh, tadi saya belum baca doa. Bangun tidur baca. Ya. Nanti kalau sudah sering bangun langsung tuh. Terus Nabi bagaimana? Bangun tidur begitu. Itu contoh Nabi kehidupan sehari-hari. Ya. Dan mau nggak dipengaruhi sama Nabi? Ini pertanyaan nih dari penulis, dari Ustadz Dr. Firanda Dirja MCMA. Ya, pertanyaannya bagus. Mau nggak? Maukah Anda terpengaruh oleh Nabi Muhammad SAW? Mau nggak? Jawab. Mau. Ada nggak mau? Ada yang konsisten masih maunya Naruto? Enggak kan? Naruto udah lewat. Sekarang mungkin ini. Siapa pemain bola terkenal sekarang? Hah? Siapa? Nggak ada yang tahu. Oh, bagus tuh. Berarti nggak pernah nonton. Bagus. Ya. Atau tokoh drakor. Tahu nggak drakor? Ya, drama Korea. Siapa itu tokohnya? Yang nggak perlu tahu nggak? Nggak usah nyamain. Jangan terpengaruh. Ya. Jangan mau dipengaruhi oleh mereka. Mereka kebanyakan ahli dunia. Abna'ud dunia, anak-anak dunia itu arahnya pasti ke neraka. Ya, kalau Nabi ya, contoh yang mengajak ke surga, ke jannah. Ya, atau melesetnya contoh Abu Bakar, contoh Umar dan lain-lain. Ya. Tapi ironinya ketika ditanya tentang Nabi Muhammad SAW bagaimana sejarah dan kehidupan beliau, mulut mereka ternganga selebar-lebarnya sebagai pertanda nihilnya pengetahuan mereka akan hal itu. Ya, penulis menyatakan kalau ditanya tentang tokoh-tokoh itu sepak bola, olahraga ini, siapa saintis penemu listrik dan lain-lain diajaran dari SD. Ya. Pada tahu semua sejarah, autobiografi, penemu unsur kimia pada hafal. Begitu tanya tentang Nabi, enggak ternganga mulutnya. Begitu maksudnya. Lihatlah bagaimana bukannya menghafalkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, mereka malah menghafalkan lagu dan syair-syair yang berisi kefasikan dan kemaksiatan. Ketika ditanya, mereka akan mengeluhkan bahwa Al-Quran berbahasa Arab sehingga sulit dipahami. Sementara mereka mati-matian mempelajari bahasa para idola kafir mereka demi mengikuti keseharian mereka. Sungguh menyedihkan. Oleh karena itu, saudaraku, mengakarkan minat, menanam minat pengetahuan dan pemahaman terhadap sirah nabawiyah adalah sebuah keharusan dalam membina dan mendidik anak-anak kita. Perkenalkanlah generasi terbaik umat ini pada mereka sedari kecil. Ajarkan kepada mereka keseharian Rasulullah SAW, perangai beliau dan seterusnya. Sampaikanlah ia kepada mereka dengan cara yang terbaik yang dapat menumbuhkan minat dan kecintaan mereka terhadapnya. Jauhkan dari mereka dongeng-dongeng tak berguna dan tidak masuk akal. Dan buatlah mereka mengenal dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan juga janganlah menunggu guru atau ustadz untuk menceritakan sirah nabawiyah kepada anak-anak Anda, melainkan Andalah yang harus menyisihkan waktu untuk bisa mengajarkannya pada mereka, seperti dengan mengisahkannya kepada mereka sebelum tidur, selesai sholat, saat sedang santai dan seterusnya. Karenanya setiap orang tua haruslah
akan sirah nabawiyah. Curahkanlah perhatian besar Anda untuk memperkenalkan sosok pribadi manusia terbaik di alam semesta pada mereka, hingga mereka dapat berpengaruh dengan sang Nabi yang mulia SAW. Jangan sampai kita lengah hingga kepolosan mereka malah tercoreng oleh kandungan berbagai kartun dan film yang tidak berguna dan bahkan merusak. Itu tulisan Ustaz Dr. Firanda di bagian pertama. Ada bagian ringkasan urgensi mempelajari sirah nabawiyah. Perhatian para salaf terhadap kajian sirah. 2. Sirah nabawiyah merupakan bagian penting dari agama. 3. Allah memerintahkan kita untuk meneladani Rasulullah SAW. 4. Allah memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah SAW. 5. Surah Nabi adalah rujukan utama untuk mengetahui metode dakwah dai tersukses sepanjang masa, yaitu Nabi Muhammad SAW. 6. Sirah Nabawiyah memberikan pengaruh positif dalam dunia pendidikan. Begitu. Jadi ini pelajaran yang penting dunia akhirat. Kalau mau sukses di dunia dan di akhirat, pelajari Al-Quran, hadis, dan sirah nabawiyah. Karena ulama mempelajari sirah nabawiyah seperti mereka mempelajari surah-surah dalam Al-Quran. Kita masuk kepada yang kedua. Ini masih mukadimah. Mukadimah itu ada 3. 1. Urgensi belajar sirah nabawiyah. 2. Keistimewaan sirah nabawiyah. 3. Selain pandang sifat fisik Rasulullah. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu keistimewaan sirah nabawiyah. Jadi keistimewaan sirah nabawiyah ada beberapa bagian lagi. 1. Pertama, sirah nabawiyah menyoroti perjalanan hidup manusia terbaik yang pernah ada. Itu 1. Panjang, makanya buku tebal. Kedua, kandungan sirah nabawiyah amat lengkap, mencakup segala aspek kehidupan. Ketiga, jaminan autentisitas sirah nabawiyah, jaminan kevaliditan, maksudnya kemurnian, autentisitas. Keempat, setiap sisi kehidupan Rasulullah SAW merupakan teladan. Ini sudah terpasang ya di sini. Sudah, alhamdulillah. Kelima, sirah nabawiyah, sirah Nabi Muhammad SAW dipenuhi berbagai peristiwa yang syarat akan ibrah, berharga bagi umat manusia. Keenam, sirah nabawiyah adalah salah satu mukjizat yang membuktikan kebenaran risalah Rasulullah SAW. Sampai 6 tuh. Jadi mukadimah yang kedua, keistimewaan sirah nabawiyah, ada 6 bagian yang telah kita sebutkan tadi. Kita masuk bagian yang pertama. Bagian pertama sudah selesai, urgensi. Sekarang bagian kedua. Sirah nabawiyah, keistimewaannya apa? Pertama, sirah nabawiyah menyoroti perjalanan hidup manusia terbaik yang pernah ada. Di luar Islam, agama-agama di luar Islam itu punya tokoh. Bahkan tokohnya dijadikan nama agamanya, seperti agama Buddhism. Buddha itu dari tokoh Buddha, Siddhartha Gautama. Ceritanya seorang tokoh anak raja yang tidak mau tinggal di
kerajaannya dia berkeliling melawan buana mengajarkan hikmah. Konfusius itu filosof begitu, biasanya seperti itu. Atau banyak kalau Kristen dia menokohkan Yesus, Isa alaihissalam, ya begitu. Yahudi menokohkan Musa alaihissalam. Semua punya. Kalau kita semua kita tokohkan, yang terpenting, yang paling utama, ya, yang benar-benar berhubungan dengan umat akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ya. Sirah Nabawiyah pertama, Sirah Nabawiyah menyoroti perjalanan hidup manusia terbaik yang pernah ada. Ada ulama berdialog dengan orang-orang kafir, bilang kalau kamu menolak Allah silahkan, itu hak kamu karena Allah tidak kelihatan dan lain-lain. Tapi bagaimana kamu menolak seorang yang namanya Nabi Muhammad SAW? Ya, bagaimana kamu mengingkarinya, tokoh ini? Padahal pengaruhnya sampai Indonesia ini. Kalau kamu berjalan dari Indonesia ke Filipina, ada pulau kecil, jauh dari mana-mana, di situ ada musola, ada masjid. Bagaimana pulau-pulau kecil itu sampai mengenal Islam? Dari seorang diri, Nabi Muhammad SAW seorang, ya, begitu. Kalau seseorang nggak percaya Allah, itu urusannya, karena Allah dia nggak melihat Rabbnya. Tapi orang menolak Nabi Muhammad yang datanya, sejarahnya dicatat dan contohnya, pengaruhnya sudah sampai di pelosok-pelosok, bahkan di Papua, Irian Jaya, di Kalimantan. Ya, Ustaz pernah ke Merauke, ke Bendikul, Tanah Merah, Merauke, situ ada masjid. Di Papua, di Kalimantan Barat, sampai daerah yang nggak bisa dimasuki mobil, ada jalan, motor juga susah, hutan dan sungai. Dari Putus Sibau ke satu daerah itu melalui sungai, speedboat, ya. Ada masjid, dakwahnya di situ. Begitu. Ini hasil dakwah seorang tokoh, ya, yang kita perlu kehidupannya kita lihat, kita teropong istilahnya, kita jadikan dia bawa pelajaran. Jadi adik-adik harus mencintai Rasulullah sepenuh hati. Ya, di bab sebelumnya itu, ya, nanti lihat silakan videonya, lihat sama-sama agar bisa mengikuti. Karena kalau Ustaz ulang-ulang lagi kita nggak sampai-sampai di perjalanan ini, ya. Tapi nggak apa-apa, karena yang penting hadis dari, ya, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan kalian hingga ia lebih mencintai diriku daripada kedua orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia seluruhnya. Ini hadis riwayat Bukhari 15 dan Muslim 44. Ya, begitu. Sirah Nabawiyah menyoroti perjalanan hidup manusia terbaik yang pernah ada, dan tokoh ini diwajibkan kita mencintainya. Siapa yang mewajibkan? Pencipta kita, pencipta langit dan bumi. Ya, begitu. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia terbaik dan termulia sepanjang masa sejak penciptaan Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat kelak. Ya.
Normalnya manusia hanya unggul pada satu atau beberapa bidang, tidak pada seluruh bidang. Lain halnya dengan manusia yang agung ini, Nabi Muhammad SAW, yang sempurna dalam segala bidang, baik dalam ibadah, muamalah, keberanian, kedermawanan, kesabaran, zuhud, hikmah, kecerdasan, rendah hati, dan seterusnya. Rendah diri, rendah hati, dan seterusnya. Ya, dari di sini mungkin ada yang sabar, yang satu kurang sabar tapi pintar, yang satu nggak sabar, nggak pintar tapi tekun, yang satu nggak sabar, nggak pintar, nggak tekun, tapi apa? Energi, mau kerja bakti dan lain-lain. Yang satu nggak sabar, nggak pintar, nggak tekun, nggak energik, apa? Mungkin dia apa? Mudah menolong orang, dermawan, begitu. Kita itu seperti itu, saling mengisi. Tapi Nabi apa saja kebaikan ada padanya, melekat di hatinya dan dalam perbuatan dan ucapannya. Itulah Nabi kita. Wajib kita melihat sisi-sisi baiknya. Dan kalau Nabi lagi dermawan, tidak ada di muka bumi yang lebih dermawan dari Nabi. Kalau Nabi lagi ibadah, tidak ada makhluk ya ibadahnya sesungguh-sungguh serajin Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau Nabi lagi bermuamalah, tidak ada muamalah yang paling baik selain Nabi Muhammad SAW. Walaupun belum jadi Nabi, Nabi bermuamalah dengan kaum kafir Quraisy, dititip barang dan amanah, makanya al-amin. Ya, padahal mereka masih dalam kekafiran. Nabi belum jadi Nabi juga. Tapi kalau orang menitip barang, nggak akan nyari-nyari orang lain langsung. Muhammad akan titipkan barang, aman. Ya, keberanian jangan tanya. Nabi pada saat belum jadi Nabi juga berani. Ya. Kalau pada saat sudah jadi Nabi, paling depan, setiap perang paling depan. Ya. Kesabaran, begitu, zuhud, hikmah, penuh hikmah dalam mendidik. Ya, kita dengar hadis di mana seorang badui lagi ada kajian seperti ini, Nabi dengan bersama sahabat-sahabat kata badui itu kencing, buang air kecil di masjid. Sahabat sudah ingin memukuli, ya kata Nabi biarin, jangan. Ya, dia belum selesai mau dikejar. Hikmahnya apa? Kalau orang lagi kencing terus dikejar, kabur air kencing kemana-mana, lebih parah lagi nyiramnya. Biarin sampai dia selesai. Satu, orang lagi kencing dipaksa berhenti bisa sakit. Itulah hikmah yang fawaid dari hadis itu banyak ulama menjelaskan fawaidnya. Ya. Nabi itu sangat hikmah dalam mendidik. Bayangkan kalau ada sekarang kita lagi kajian kayak gini, ada orang masuk buang air kecil di situ gimana? Ya kalau sekarang beda kan. Ya, dulu belum paham, dulu kehidupan masjid Nabi kayak masjid pasir, ya pelepah kurma, bukan sekarang kayak masjid Nabawi atau kayak seperti ini, tidak. Dulu pendidikan kebersihan masih belum merata. Ya kalau sekarang tidak boleh lagi, tidak bisa dimaklumi itu. Kalau orang ya buang air kecil di dalam masjid dan ada toilet kan? Kalau dulu nggak ada toilet. Jadi kadang-kala buang air kecil ya di semak-semak. Jadi kejadian badui buang air kecil itu dianggap pasir. Dulu masjid Nabi pasir, ya. Dan itu hikmah, kecerdasan. Nabi itu cerdas, sebelum jadi Nabi cerdas. Ya, bagaimana kelompok Quraisy ingin naruh Hajar Aswad, ribut, berantem, ya, sampai hampir terjadi peperangan setelah membangun renovasi Ka'bah. Naruh Hajar Aswad gimana? Lalu mereka sepakat, ya sudah kita serahkan kepada orang yang pertama hadir ke Ka'bah.
siapa yang pertama? Katanya Nabi datang ke Ka'bah, hanya kita pilih. Itu masih, ya, Nabi tidak nakal langsung gitu. Bagaimana pada suku-suku Quraisy, suku besarnya mendapat bagian, dan mereka batu Ka'bah ini ditaruh di kain, semua suku, kepala sukunya megang. Setelah dekat mereka bawa semua, setelah dekat baru Nabi yang tahu. Itu kecerdasan, ilham dari Allah. Padahal belum Nabi, ilham dari Allah. Ya. Rendah hati, Nabi sangat rendah hati, dan banyak sekali kisah itu. Di sini tidak dimasukkan. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga memiliki sederet keistimewaan yang sangat jarang didapati pada sosok manusia lainnya. Ya, ini satu, Rasulullah SAW adalah manusia yang diajak bicara dengan secara langsung oleh Allah SWT. Itu satu itu. Ya. Contohnya lihat hadis kisah Isra dan Mi'raj hadis riwayat Bukhari nomor 3674 dan Muslim nomor 162. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah memberi hadis tersebut dan mengatakan, ya, ini merupakan dalil terkuat yang menunjukkan bahwa Allah SWT mengajak bicara secara langsung, ya, secara langsung Nabi Muhammad SAW pada malam Isra dan tanpa adanya perantara. Ya, kasus Isra Mi'raj dalam Sahih Bukhari itu menunjukkan bahwa Nabi diajak bicara langsung tanpa perantara, karena Jibril tidak mampu mengantar Nabi lagi sampai ke atas. Jibril mempunyai batas. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, terus naik bersama Jibril. Nabi bersama Jibril, dan tiap itu ditanya, siapa kamu? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia mengenal itu? Siapa? Gitu. Ada dialog antara malaikat, setiap pintu malaikat ada penjaganya, dan Jibril bersama Nabi naik terus. Dan ini dalil yang menunjukkan Allah al-arsy istawa, Rahman al-arsy istawa, dengan akal, dengan dalil, dengan hati. Tiga dalil, tiga fasilitas yang menguatkan bahwa Allah ar-Rahman al-arsy istawa. Kita utamakan dalil, yaitu Quran dan Sunnah. Sabbih isma rabbikal a'la. Sunnah, ini Isra Mi'raj, itu dalil. Terus akal, kebiasaan, ya, akal kita menerima bahwa sesuatu yang mulia itu di atas tempatnya, ya. Begitu akal, ya. Seorang raja masa duduk paling bawah, kayak di atas? Ada nggak dia raja duduk rendah banget, terus rakyatnya di atas, gitu? Rakyatnya melihat raja gini, raja selalunya di atas, sebelah sana. Itu manusia punya hukum kayak gitu. Apalagi raja alam semesta, itu akal bisa menerima itu. Lalu fitrah, hati. Orang yang habis ngomong Allah di mana-mana, begitu dalam dialog bercakap-cakap secara refleks, secara fitrah, dia menyatakan, oh, pokoknya terserah yang di atas. Padahal ini baru saja ceramah, Allah itu tidak bertempat, nggak boleh bilang Allah di atas, itu artinya bertempat. Begitu dia ngomong, gimana Pak urusan kita ini, bisnis kita, kan terserah yang di atas. Dia tidak konsisten dengan fitrahnya. Habis kemana-mana, begitu diajak, akhirnya begitu juga. Orang kafir saja, Ustaz suka lihat di Australia, 17 tahun di Australia suka lihat tuh kelakuan mereka. Mereka suka begitu, atuh dong, terserah Tuhan.
pasti tangannya begitu. Padahal kafir, nggak tahu Asy'ari, nggak tahu paham Ahlussunnah wal Jamaah, nggak paham Salafi, Wahabi, nggak paham dia. Tapi begitu ngomong tentang God, Tuhan, dia bilang up to him, terserah dia itu yang di atas. Itu orang kafir yang nggak ke gereja, tapi fitrahnya memanggil dia. Ya, begitu. Nah ini dalil bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang diajak bicara secara langsung oleh Allah Jalla. Coba Allah dianggap tidak bertempat, itu dia pakai filsafat. Filsafat menyatakan yang masuk 3 dimensi bukan Tuhan, kata dia, yaitu 1 dimensi tempat, dimensi waktu. Ya. Kalau dimensi waktu, Tuhan tidak terikat dimensi waktu. Ya, lalu, sekarang, masa depan, Tuhan bebas dari itu. Itu filsafat itu. Ya, Tuhan juga bebas, dia nggak bertempat katanya. Ini filsafat yang masuk pada ajaran Islam. Ya, kita umat Islam, kita nggak memakai kefahaman itu dalam memahami Allah. Kalau Allah bilang Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman beristiwa 'alal 'arsy, selesai. Istiwa di mana? Allah di atas surga, di atas langit yang itu sudah selesai, di atas. Begitu. Mudah, lebih nyaman, nggak usah ya pakai dimensi itu, ya itu filsafatnya. Akhirnya sesat. Mereka yang mengatakan Allah tidak bertempat, tapi mengakui hadis ini. Ya, mengakui dalam Isra Mi'raj itu Allah memanggil hambanya, pilihannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi-nabi yang lain yang Isra Mi'raj, kecuali ada nabi siapa, Nabi Hatib ya, 70 hari Isra, itu 70 kali Mi'raj setiap malam. Itu aneh. Nabi itu sekali seumur hidupnya. Ada ini tokoh-tokoh yang melampaui, menghulu, sesat. Nggak boleh kita percaya hal itu. Dan kalau Allah di mana-mana, ya Nabi di mana-mana, Isra Mi'raj ya, sama kiri kanan. Allah sudah tetapkan Isra Mi'raj. Nah, Allah memanggil nabinya, makhluk hamba Allah yang paling mulia, ke mendekat Allah, yaitu ke atas sudah. Bukan kemana-mana lagi. Itu lebih menyejukkan hati, menenangkan hati. Hamba Allah yang paling mulia, yang terpilih, mempunyai keistimewaan, yaitu diajak bicara langsung. Kalau Musa diajak bicaranya di dekat Tur, gunung, dan lain-lain. Mungkin ada yang lain juga. Kedua, Allah Jalla pernah bersumpah dengan kehidupan Rasulullah SAW, dan Allah ya SWT tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang amat mulia. Jadi Allah pencipta alam semesta ini bersumpah, ya, kalau Allah bersumpah atas sesuatu yang agung, maka atas nama makhluknya. Biasanya makhluk-makhluknya ini besar, penting, dimuliakan. Maka salah satunya firman Allah, ya, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka telah mengambil dalam kesesatan. Ya, Allah bersumpah atas umur nabinya. Ya, begitu. Artinya Allah
mengagungkan, ya, memuliakan nabinya dengan umurnya saja dijadikan sumpah. Allah Jalla Jalaluhu tidak akan menegakkan hisabnya atau pertimbangan amal para hamba pada hari kiamat kecuali setelah Rasulullah SAW melepaskan pemberian syafaatnya. Ya, begitu. Yang ketiga, itu tadi yang kedua ya. Allah pernah bersumpah, Allah tidak akan menegakkan hisabnya. Hisab tahu kan? Perhitungan amal para hamba pada hari kiamat kecuali setelah Rasulullah SAW menuntaskan pemberian syafaatnya. Kayak ada doa yang bagus ya. Biasanya orang dihisab berarti diazab. Ada doa Allahumma hasbih ini hisab yasira. Ya Allah, syafaatku dan hisab yang benar. Allah kalau dia dahulu jannah diwai hisab, apa kita bagian dari orang yang masuk jannah tanpa hisab? Wallahu a'lam. Ini orang-orang kalau dengan Masya Allah nggak bersyukur, nggak percaya rukyah, nggak mau dirukyah dan lain-lain, itu ada hadis tentang itu. Tapi kalau kita ya pas mungkin hisab, wallahu a'lam. Kita pengennya tidak bisa. Dia dahulu jannah diwai hisab. Kalaupun harus bisa, Allahumma hasibni hisab yasira. Wahai Allah, kalau memang bisa dengan cara hisab yang mudah. Begitu. Ya Allah tidak akan menegakkan hisabnya, perhitungan amal para hamba pada hari kiamat kecuali setelah Rasulullah SAW menuntaskan pemberian syafaatnya. Ya. Kita ada footnote itu 16. Kalau footnote catatan kami penting ini sini. Sudah demi umurmu itu panjang. Footnote saya bacakan. Para ulama menerangkan boleh dibaca la umruka atau la amruka, keduanya sama maknanya. Tetapi dalam sumpah biasanya diucapkan dengan memfathahkan, ya, memfathahkan ain, ya, la amruka yang artinya demi kehidupanmu. Namun bisa pula diucapkan dengan mendhammakan ain, ya, la umruka yang berarti demi umurmu. Ibnu Abbas adalah menafsirkan demi kehidupanmu wahai Muhammad. Sungguhnya mereka kaum Nabiun benar-benar buta dalam kemaksiatan mereka. Itu panjang sekali, kita bacakan bawah. Itu terakhir. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersumpah dengan kehidupan atau umur Nabi Lut, ya, alaihissalam. Padahal ayat ini mengisahkan tentang beliau dan kaumnya, dan malah Allah bersumpah dengan kehidupan atau umur Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan betapa mulianya sang Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan perlu kita ketahui pula bahwa Allah SWT tidak pernah bersumpah dengan umur atau kehidupan seorang kecuali dengan umur dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas berkata, Allah tidak pernah menciptakan dan tidak pernah menghidupkan satu jiwa pun yang lebih mulia dari Muhammad SAW, dan aku tidak pernah mendengar Allah bersumpah dengan kehidupan siapapun selain beliau. Tafsir Ibnu Katsir. Dan jadi itulah posisi Nabi kita Muhammad SAW, dan kita umatnya bersyukur. Coba ya, cukup sampai situ dulu catatannya. Kita ada pertanyaan nggak? Sambil santai keluar dari topik, ya, melihat kehidupan sekarang ini
bahwa saat ini juga manusia yang menjauhi sirah Nabi itu terombang ambing. Ada menfigurkan presiden ini, tokoh ini, ada yang seperti itu. Kita juga di dunia ini kita perlu contoh, tapi contoh manusia di muka bumi ini yang kita idolakan, artinya kita lihat benar-benar orang-orang yang dekat dengan cahaya tauhid dan cahaya sunnah, yang dekat dengan Quran dan sunnah. Itu yang jadi di dalam kita. Lihat siapa itu? Bukan yang punya kekuasaan kerajaan, kaya, ya bukan. Yang paling benar adalah tokoh para ulama, ulama Ahlussunnah wal Jamaah ala manhaj salafus saleh. Itu yang kita lihat. Kalau di muka bumi ini begitu, tokoh para hadis. Ya dia mulai itu membaca biografi mereka yang masih hidup, yang sezaman dengan kita. Kalau mungkin Nabi punya jawab 1400 tahun yang lalu, sahabat juga jauh, walaupun dekat di kitab kita. Tapi kalau mau melihat, ya, ada pembahasan yang bagus sekali dari Ustaz Elaga dalam suatu ceramahnya. Ya, dia bilang ya, secara kurang lebih mana kau antum akan kagum dengan murid-muridnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin yang masih hidup, dan Syekh Walid Saiful Nasr kagum dengan Syekh Albani sampai yang kecil-kecil. Ya tadi saya bilang, saya dapat berita dari Syekh Walid bahwa Al-Albani bukan yang dibaca, bahwa Syekh Albani kalau bicara selalu menghadapkan ini. Itu belum saya bisa tiru. Ya, apa-apa, penting tahu dulu itu. Syekh Albani kalau wudu begitu mengusapnya lagi dimandikan dulu perannya. Syekh Albani dalam berita yang saya baca, Syekh Albani pernah punya hewan peliharaan seperti burung, hewan ternak. Begitu beliau umroh yang memakan waktu lama, beliau pikirkan bagaimana beliau baca hadis seorang yang murung, ya wanita yang mengunci hewan kalau masuk neraka karena hewannya yang tidak dikasih makan dan bahkan dilepas. Nah itu dipikirkan, jadi beliau punya sistem dan dibuat sendiri. Beliau teknisi juga, teknisi jam, dan dia punya tahlil elektronik listrik. Dia susun bagaimana makanan ini sampai beliau balik. Ya, jadi makanan burung per berapa menit atau berapa jam mengalir sendiri. Itu amat-amat para ulama di zaman yang kita hidup, ya, yang kita masih hidup. Syekh bin Baz, ya, banyak sejarahnya dan banyak ustaz-ustaz di Indonesia berupa dengan Syekh bin Baz. Ustaz bin Adala yang tidak iman, tapi saya Nawidin, ada juga. Saya Yazid Mahmud jumpa dengan saya ini. Mereka kafir. Bahkan orang kafir pernah menyelidiki kehidupan Syekh bin Baz. Kagum. Bagaimana seorang bisa fatwanya didirikan sampai 30 lebih, yang fatwa Syekh bin Baz. Itu yang sezaman dengan kita. Lalu ada yang namanya Ibnu Taimiyah, orang kafir kagum keberaniannya, sampai Ibnu Taimiyah menasihatkan suatu khalifah atau raja yang berafiliasi dengan Muhammad. Lalu Ibnu Taimiyah diminta bernasihat, dinasihati sangat keras, sampai yang mendampingi Ibnu Taimiyah minggir karena takut kecipratan darahnya kalau Ibnu Taimiyah ditepas. Katakanlah pada Allah, jauhkan Allah jika kamu ini tegas. Ya, dan karyanya masih dipelajari oleh orang Islam dan orang kafir. Karya Ibnu Taimiyah. Ya, begitu
besar. Ini belum lama. Kita 500 Hijriah. Jadi inilah, itu tidak ada apa-apanya dibanding Nabi yang kita sedang pelajari ini. Saya Bima, saya Albani, tidak ada apa-apanya dibanding Nabi yang kita sedang pelajari ini. Dan antum bisa mengambil langsung dari sumbernya, sebagaimana Ibnu Taimiyah mengambil dari sumbernya, sebagaimana Syekh Bima mengambil dari sumbernya, sebagaimana Syekh Albani mengambil dari sumbernya, sebagaimana Syekh Zaini mengambil dari sumbernya. Sama sumbernya, cuma bedanya beliau sungguh-sungguh setiap dapat Quran, menghafal Quran, mengamalkannya, mengajarkannya, ya, ikhlas mendakwakannya. Yang baca hadis berusaha mengamalkannya, ya, mengajarkannya, ikhlas mengajarkannya, menyebarkannya. Itu yang membedakan kita. Sumber sama. Yang penting, misalkan Ibnu Taimiyah membaca Quran jelas sahih semua, hadis sahih semua baca, kamu baca. Jangan bilang, ya Tuhan, saya bebas baca yang sahih, kita enggak ada sampai sekarang. Kitab-kitab saya sudah disarah, sudah dijelaskan. Jadi no excuse, tidak ada alasan. Nanti dia akan ngomong, saya nggak pernah jumpa dengan Quran, saya nggak pernah jumpa dengan hadis yang sahih. Bagaimana saya bisa contoh Nabi? Saya tidak baca, saya tidak pernah jumpa sirah Nabawiyah. Bagaimana saya bisa niru ya beliau? Tidak ada alasan. Ya, yang menjadi alasan adalah kesungguhan setiap kita ini. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Sudah 1 jam pas. Ada pertanyaan? Contoh ya. Baik, mudah-mudahan dicatat itu sampai poin ketiga ya, di mana Allah tidak akan menegakkan hisab. Nanti hisab lebih jelas lagi insyaallah. Halaman 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di absen ya.